Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wassalaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini tidak terasa bulan yang telah kita idam-idamkan hadir, yakni bulan Ramadan yang telah kita tunggu-tunggu dari bulan-bulan sebelumnya, yang kita sudah berdoa Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'bana wa balikna Ramadan wa balikna Ramadan wa balikna Ramadan, selalu terdengar pada akhir-akhir ini. Memangnya ada apa sih di bulan Ramadan hingga kita dan para ulama mengajarkan doa tersebut, balikna Ramadan, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Memangnya ada apa di bulan Ramadan? Nabi Muhammad SAW sendiri dalam hadisnya telah mengatakan, Inna Rajaba syahrullah wa Sya'ban syahri, kata Rasulullah, wa Ramadan syahru ummati. Inna Rajaba, sesungguhnya bulan Rajab, syahrullah, itu adalah bulannya Allah, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban, syahri, adalah bulanku, wa Ramadan, dan bulan Ramadan syahri ummati, dan bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Nah, jadi barang siapa yang mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, maka seyogyanya kita farhatan, kita senang pada datangnya bulan suci kali ini, yakni bulan Ramadan. Lalu bulan Ramadan sendiri secara bahasa diambil dari kata ar-ramda, yang artinya syiddatil har, atau panas, sangat panas. Karena pada orang Arab sendiri menamakan suatu nama berasal dari hal yang terjadi pada kesempatan kali itu. Dan karena biasanya di bulan Ramadan memang sangat panas, maka diberi nama ar-ramda karena bisyiddatil har. Waqilah, dan ada dari ungkapan lainnya dalam kitab Taqriratus Sadidah, yarmidud dunub, dibakarnya dosa umat Nabi Muhammad pada ketika itu. Jadi pada bulan Ramadan itu yarmidud dunub, dibakarnya dosa-dosa umat Nabi Muhammad SAW, sallallahu Nabi Muhammad. Dan di bulan Ramadan juga terdapat beberapa amalan-amalan yang tidak ada di bulan-bulan sebelumnya. Seperti contohnya adalah puasa Ramadan yang telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, amanu kutiba alaikumussyama, telah aku wajibkan pada kalian semua untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah kami wajibkan bulan puasa pada umat-umat yang terdahulu, la'allakum tattaqun, supaya kalian semua bertakwa. Dan bukan berarti kalau kita sudah bertakwa lalu kita tidak puasa, karena puasa sendiri adalah ta'abudiyah yang tidak memerlukan suatu alasan. Nah, di sini yang dapat kita garis bawahi adalah la'allakum tattaqun, bahwa puasa la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. La'alla sendiri dalam kaidah nahwu berasal memiliki kaidah taroji lita'awuki, yakni adalah suatu pengharapan yang dapat tercapai. Jadi maksud Allah, apabila kita berpuasa, mau dosa kita seberapa pun, mau dosa kita sebesar apapun, insya Allah dengan kita berpuasa kita bisa menjadi hamba yang bertakwa, kita naik grade menjadi hamba yang bertakwa. Lalu dalam puasa sendiri, puasa secara bahasa adalah al-imsak, yang artinya menahan. Maka dari itu kita disuruh, kita dilatih untuk menahan. Dan pastinya apabila kita menahan, kita perlu kesabaran. Seperti dalam maqalah Sayyidina Ali, sabar dibagi menjadi dua. Yang pertama, sabar dalam hal yang kita inginkan. Seperti pada hal biasanya ketika kita tidak berpuasa, ketika siang-siang panas, kita ingin minum es, kita ambil es, kita minum. Tapi pada bulan puasa kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Ataupun perkara-perkara lain yang kita ingin lakukan, kita harus sabar menahannya. Yang kedua, sabar dalam hal yang dibenci atau maksiat.
Jadi apabila kita sudah berpuasa, apabila kita sedang menjalani ibadah puasa, maka kita harus menahan hal-hal yang dibenci oleh Allah, seperti berbohong, seperti mengadu domba, seperti ghibah dan lain sebagainya. Karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa atsyu wajju. Kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, yang ia dapat di puasa tersebut, illa atsyu wajju, kecuali haus, kecuali dahaga, wajju dan lapar. Maka betapa sia-sianya kita apabila kita sudah puasa, pahala tidak didapat, hanya dahaga dan juga lapar. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lalu ada apa lagi di bulan Ramadan ini? Apalagi fadilah di bulan Ramadan ini? Yakni salah satunya karena ibadah puasa tersebut adalah salah satu ibadah yang dimana kita tidak bisa untuk riya. Kalau misalnya ibadah-ibadah yang lainnya, sholat, kita bisa buat riya. Kita kalau sudah jadi imam, membagus-baguskan suaranya kalau di belakangnya mungkin ada calon mertuanya. Atau mungkin ibadah haji bisa, sangat bisa untuk riya. Kita hanya melakukan ibadah haji, hanya pengen disebut Pak Haji. Kalau puasa tidak bisa, mungkin dia bilang berpuasa, tapi siapa tahu di belakang lemari dia makan mie. Lalu ada juga dalam fadilah puasa tersebut ada hadis qudsi yang mengatakan, kullu hasanatin bi asri amsalihah illa sab'ami'atid dhif illa siyama fahuwali wa anna a'zibih, yang artinya kullu hasanatin bi asri amsalihah illa sab'ami'atid dhif, setiap kebaikan, kullu hasanatin bi asri amsalihah, dilipat mendapat 10 kebaikan, illa sab'ami'atid dhif, hingga 700 kebaikan, illa siyama, kecuali puasa, fahuwali, karena untukku, wa anna a'zibih, dan aku yang akan membalasnya, kata Allah. Kalau misalnya sudah kata Allah, maka nominal berapapun pasti akan diberikan, tidak terhitung nominalnya. Bahkan perkara nominal 1 juta, 1 miliar, 1 triliun tidak ada apa-apanya bagi Allah. Maka dari itu, apabila di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, kita mendapat pahala yang bertikal-tikal, berlipat-lipat, maka hendaknya kita sebagai umat Rasulullah, maka kita melakukan ibadah-ibadah lagi, meningkatkan ibadah-ibadah lagi, ibadah-ibadah sunnahnya lagi kita tingkatkan, dan kita sebaiknya menjauhi jauh-jauhnya larangan-larangnya atau maksiat-maksiat, hingga insya Allah kita tergolong dalam umat yang tattaqun, umat yang tertakwa. Amin 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 ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah azan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Seger. Loh, kok sudah buka puasa? Kan belum waktunya. Di HP ku kan udah ada bunyi adzan, jadi aman dong. Ngawur, adzan di HP kan bukan jadi patokan. Makanya belajar fikih puasa di buku panduan lengkap fikih puasa karya Gus Ahmad Rifai. Di sini diterangkan bahwa adzan di masjid, TV dan radio ini sebenarnya bukan jadi patokan. Buku ini hadir dengan sistematis, lengkap dan dilengkapi sumber rujukan dari kitab-kitab fikih alam madhab Imam Syafi'i. Mulai dari syarat wajib puasa sampai tanya jawab seputar puasa ada di buku ini. Buku ini tersedia di distro Darul Hidayah. Buruan di. Oke, OTW order.